Saudara-saudara, dari mimbar pelayanan ini saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara dengan Shalom. Semoga kabar Bapak Ibu saudara-saudara baik sekali. Saudara, seorang yang bernama Aaron Ralston, dia adalah seorang petualang dan pendaki gunung yang terkenal. Tetapi pada suatu hari saudara, dia mengalami satu kisah dramatis ketika dia sementara melakukan hiking di satu taman nasional. Tangannya saudara terjepit dengan batu di sebuah goa. Tidak ada seorang pun yang mendengar suara minta tolong Aaron, dan berhari-hari saudara dia hidup dengan menunggu atau menanti seorang penyelamat yang akan menyelamatkan dia. Sementara tangannya saudara di sebelah kanan terjepit dengan batu besar itu. Ini ilustrasi karena kisah ini pernah diangkat di layar lebar atau difilmkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan terperangkap bahkan lebih dahsyat dari apapun yang telah menimbulkan ketakutan terhadap seorang pendaki gunung ini, Aaron ini. Saudara, lebih dari itu yang dialami oleh Israel ketika mereka berada di dalam atau di antara pengejaran Firaun dan tentaranya dan perairan Laut Merah atau Laut Teberau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, situasi terjepit itu menimbulkan satu kepanikan yang dahsyat dan ketakutan yang dahsyat. Ibarat pepatah mengatakan, maju kena, mundur kena. Atau bahasa Manado bilang, maju mati, mundur juga mati. Saudara yang dikasih Tuhan, pada teks sebelumnya kita bisa melihat pasal 14 ayat 10 dikatakan bahwa ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, dalam kepanikan dan ketakutan itu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan di dalam ketegangan itu apa yang terjadi saudara? Allah menyatakan dan memperlihatkan kemuliaannya. Saudara, kata Allah menyatakan dan memperlihatkan kemuliaannya 3 kali disebutkan di dalam teks ini. Kepada siapa saudara Allah menyatakan kemuliaannya? Pertama, Tuhan menyatakan dan memperlihatkan kemuliaannya kepada Firaun dan tentara Mesir bahwa dialah Allah yang berkuasa. Saudara, Firaun telah mengumpulkan pasukan dan peralatan perang yang canggih di zaman itu saudara. Yang tercanggih pada zaman itu. Mereka adalah pasukan yang terpilih dan terkuat di kerajaannya. Kekuatan perang Firaun mungkin terlihat hebat dalam pandangan manusia di waktu itu. Namun saudara, di hadapan kekuasaan Allah, kekuatan itu sangat tidak berarti apa-apa. Allah melakukan mujizat yang tidak dapat dilakukan oleh Firaun dan tentara terpilihnya. Saudara, di saat Israel melihat seolah-olah mereka akan mati binasa di tengah-tengah laut itu. Saudara, ketika Allah melakukan tindakan ajaib dengan memisahkan air laut Teberau, ketika malaikat Allah bergerak saudara, sehingga bangsa Israel dapat melewatinya dengan selamat, maka saudara, bangsa Israel pun dapat sampai di sisi seberang laut. Allah pun kemudian menutup kembali laut tersebut sehingga pasukan Firaun dan peralatannya hancur di dalamnya. Saudara, Allah ingin menunjukkan bahwa dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala peristiwa. Dan ini saudara menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran atas apa yang dia janjikan terhadap Israel. Bahwa dia tidak sekedar membebaskan mereka dari pintu perbudakan, tetapi ada janji kepastian yang akan diperoleh oleh umatnya.
Saudara, ada seorang pria yang berjalan di atas tebing yang curam, lalu kemudian dia jatuh ke dalam sungai di bawahnya. Ketika kakinya tergelincir, saudara, dia berteriak meminta tolong dan tidak ada seorang pun mendengarnya. Sampai ketika ia hampir berputus asa, saudara, ia melihat seorang yang lain melemparkan seutas tali dan menarik dia untuk keluar dari sungai di mana dia tenggelam. Saudara, Tuhan selalu siap untuk menolong kita di saat kegentingan apapun, saudara. Kadang-kadang kita mungkin merasa bahwa Tuhan terlambat menolong kita, tetapi sebenarnya saudara, dia selalu ada di sisi kita. Bahkan Allah kita adalah Allah omnipresent, Allah maha hadir. Dia bersama dengan kita, dia bekerja untuk kebaikan kita. Mungkin saudara, kita tidak sabar ya, atau kita kurang sabar untuk menanti jawaban atas doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Kita hanya perlu percaya, saudara, kita hanya perlu menanti dengan sabar pertolongan Tuhan yang akan segera datang kepada kita. Lalu saudara, kedua, Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada Israel agar mereka percaya kepada Allah dan Musa sebagai utusannya. Itu yang kedua, saudara. Mengapa demikian, saudara? Sebab walaupun Israel, saudara, sudah menyaksikan tulah-tulah dahsyat yang Allah timpakan terhadap Mesir, dan mereka telah mengalami diluputkan dari tulah-tulah itu, iman mereka, saudara, masih harus dilatih untuk terus percaya dan bersandar kepada Allah. Saudara, dalam keadaan terjepit itu kepercayaan mereka terguncang. Kita melihat di dalam teks tadi mereka mulai meragukan Tuhan mereka. Mereka mempertanyakan apakah Musa membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk mati binasa oleh laut itu atau dibunuh oleh para pasukan Firaun. Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga mereka harus mati di tengah-tengah laut itu? Saudara, mereka berteriak bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup dan bahwa mereka telah dihadapkan pada kematian yang tidak dapat dihindari. Dan mereka pun merasa putus asa yang dalam. Mereka tidak tahu berbuat apa-apa karena, saudara, mereka tidak punya pilihan. Maju kena, mundur kena. Itulah sebabnya, saudara, Allah memakai kekerasan hati Firaun untuk mengejar Israel. Allah membuat Firaun menyesal telah melepas orang Israel pergi sehingga ia menghimpun pasukannya dan mengejar mereka. Saudara, Allah sekali lagi hendak memperlihatkan kepada Israel bahwa dia berkuasa untuk menolong Israel sekalipun, saudara, tidak ada jalan keluar apapun. Allah sanggup membuka jalan baru dengan mujizat yang dikerjakannya. Lalu saudara, ayat terakhir berkata, Israel takut kepada Allah dan mereka percaya kepada Allah dan Musa hambanya itu. Saudara, pada pertengahan Juli beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda usia 19 tahun yang berasal dari desa Wori di Minahasa Utara dilaporkan hanyut terbawa arus, saudara, di sekitaran perairan Ternate. Saudara, pada waktu dia ada di rakit, tali rakitnya terlepas dari rakit temannya. Arus membawa dia jauh. Saudara, berbulan-bulan dia luntang-lantang di atas air laut. Saudara, setiap hari dia mulai menghemat persediaan makanannya, saudara. Tetapi ada satu hal yang dia saksikan, bahwa di dalam rakit itu ia punya sebuah Alkitab. Ia terus membaca Alkitab di tengah-tengah persediaan makanan yang hampir habis, dia menghemat. Tetapi saudara, dia selalu yakin dengan membaca Alkitab, satu waktu nanti dia akan ditolong. Di lautan ketika ada kapal yang lewat, kapal-kapal besar, karena dia sudah ada di perairan laut bebas. Saudara, dia berteriak minta tolong dan tidak ada satupun kapal yang melihatnya. Mungkin di atas kapal besar melihat itu hanyalah sebuah titik. Dan bukan seorang manusia yang sementara menanti seorang penyelamat. Sampai saudara, pada satu waktu setelah berbulan-bulan, sebuah kapal di perairan Guam atau di sebelah bagian barat Samudra Pasifik melihat
rakit itu dan mereka menolong dia. Saudara, manusia harus percaya dan mengandalkan kuasa Allah dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan terlambat menolong saudara saat krisis melanda? Mengapa Tuhan itu lebih cepat datang ketika saudara dalam keadaan senang dan lebih sulit untuk ditemui ketika saudara sedang bergumul dan menderita? Di manakah Allah? Tetapi saudara, mari kita melihat, bukankah Allah telah membuktikan penyelamatan telah terjadi atas saya dan saudara, bahwa mujizat terbesar yang dilakukan Allah di Laut Teberau telah disempurnakan oleh Kristus di atas kayu salib. Siapa yang mau mati binasa karena dosa? Setiap orang yang mati secara fisik kematiannya pada waktu dia mati dan Yesus datang kedua kali, orang-orang yang mati di dalam dosa mereka akan mati binasa, mati kedua kali di neraka kekal. Tetapi Allah telah menyelamatkan manusia berdosa dari keterjepitan karena dosa dan kebinasaan kekal melalui kematian Yesus di kayu salib. Itulah mujizat terbesar. Tetapi sayang saudara, orang masih menuntut ada mujizat. Ada orang bertanya, mengapa di 2000 lebih tahun yang lalu Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi sekarang ini seolah-olah mujizat itu berhenti. Seolah-olah tidak ada lagi mujizat. Karena itu banyak orang mencari mujizat kemanapun mereka pergi, kepada pengkhotbah, kepada pendoa, dan orang-orang yang diyakini sebagai utusan Allah yang mampu melakukan mujizat secara spektakuler. Dan kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikannya dan mengalaminya saudara. Jangan lupa saudara bahwa mujizat terbesar yang telah dilakukan Allah adalah kita dibebaskan oleh penyelamat Yesus Kristus dari dosa kita. Itu berarti saudara, mengapa kita masih menanti mujizat yang lain? Karena Allah sanggup melakukannya tanpa kita minta sekalipun. Asal kita percaya Allah sanggup melakukannya. Kalau ada mujizat spektakuler, mujizat terbesar, peristiwa dosa kita dibebaskan oleh penyelamat Yesus, itu berarti saudara, masalah kita menanti mujizat atas kesembuhan dari penyakit itu adalah sesuatu yang teramat kecil dalam pandangan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang bertanya-tanya, Tuhan, saya sementara mengalami situasi di mana saya perlu ditolong oleh Allah, dan seolah Allah berlambat-lambat di dalam kehidupan saya. Saudara sedang menghadapi krisis pekerjaan, usaha, ekonomi, keuangan, masalah kesehatan, relasi, pendidikan anak, bahkan kegagalan serta kehilangan orang yang saudara kasih lewat kematian. Dan ketakutan saudara seringkali datang menghampiri kita, membuat kita merasa sendiri, seolah Allah tidak mendengar. Bahkan kadar percaya kita mulai berkurang atau cenderung saudara mulai meluntur dan hilang. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Dia bekerja pada waktunya sendiri yang seringkali tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Kita mungkin merasa tidak sabar dan ingin segera keluar dari masalah, tetapi Allah telah membuat satu rencana bahwa rencana yang besar disiapkan menurut waktu yang Dia telah siapkan. Saudara, Yesaya 41 ayat 13 berkata, mari kita baca sama-sama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin.